Heran, tak habis pikir, bermacam-macam hal-hal yang aneh diputuskan untuk negeri ini, meskipun akhirnya harus dicabut kembali. Apa yang aneh itu dalam keputusan terakhir ini oleh pemerintahan Pak Prabowo? Itu sudah beredar 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu sudah beredar. Tapi akhir-akhir ini kembali dianulir atau diambil kembali, diputuskannya untuk tidak dijadikan keputusan. Itu sebuah aneh, sebuah pemerintahan yang cukup luar biasa, terpilih 58,58%. Apa itu? Itulah sebuah keputusan bahwa rekening yang tidak ada transaksinya selama 3 sampai dengan 6 bulan akan diblokir. Kemudian tanah yang tak tergarap, yang belum ada SHM-nya, akan diambil alih oleh negara. Dan sejumlah kebijakan lain yang cukup aneh, yang cukup luar biasa. Kok harus rakyat yang ditindas dengan cara-cara seperti itu? Kok rakyat yang berusaha untuk menabung rupiah demi rupiah, sedikit demi sedikit, dan itu untuk cadangannya di masa tua kelak, tentu banyak rekening yang tidak ada transaksi kecuali hanya menambah. Dan apabila itu harus diblokir juga, ini suatu kejanggalan yang sangat luar biasa. Sementara rakyat terus mengais rezeki untuk bisa mengumpulkan rupiah demi rupiah agar bisa digunakan untuk anak-anaknya bersekolah hingga jenjang yang tertinggi sekalipun. Tentu karena persiapan itu dilakukan dari lama, tentu tidak ada transaksi dari rekening tersebut, dan ini akan diancam, rekening akan diblokir. Meskipun kita bisa melapor sana melapor sini dan akhirnya bisa terbuka kembali, tapi ini merupakan suatu keresahan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah. Begitupun lahan yang tidak tergarap 3 tahun berturut-turut juga akan diambil alih oleh negara. Dan ini merupakan suatu hal yang membuat kita resah. Kok keresahan itu malah diciptakan oleh pihak pemerintah? Bukankah pemerintah itu semestinya membuatkan kedamaian, membuatkan kesejukan dalam negeri ini sehingga rakyatnya bisa leluasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri? Dan kebijakan pemerintah seharusnya janganlah membuat resah masyarakat, membuat gaduh masyarakat. Meskipun ujung-ujungnya setelah gaduh, setelah resah, setelah berontak sana berontak sini, akhirnya digagalkan, akhirnya dibatalkan keputusan itu. Tapi tetap keresahan di awal telah dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, semoga kebijakan-kebijakan di depannya itu lebih memihak kepada rakyat. Kita lihat kebijakan efisiensi yang Pak Prabowo canangkan itu ternyata hanya efisiensi untuk rakyat saja. Untuk para kalangan pejabat tidak ada efisiensinya. Lihat kenaikan gaji berbagai departemen untuk ASN dan aparat-aparat negara lainnya diutamakan, difokuskan untuk dinaikkan gajinya. Kita lihat ada suatu departemen, ada suatu kementerian yang terkenal dengan korupsinya, maka di kementerian itulah justru kenaikan gaji ditambahkan dengan alasan agar tidak korupsi lagi. Tidak akan ada terjadi. Kita memberikan apresiasi negeri ini atau negara atas nama pemerintahnya, memberikan apresiasi khusus justru kepada orang-orang yang telah melakukan kecurangan-kecurangan. Para koruptor yang telah maling duit negara itu dibiarkan saja bebas tanpa diadili. Kementerian-kementerian yang terkenal kasus korupsinya paling banyak, gajinya dinaikkan. Kejaksaan juga terkenal korupsinya paling banyak, toh remunnya juga ditingkatkan. Bidang pendidikan yang juga banyak terkesan menjadi kaki tangannya pemerintah dan oligarki juga diberikan tukin yang cukup luar biasa. Dan inilah suatu anomali bagi pemerintahan kita di negeri kita yang semua serba terbalik. Keputusan untuk rakyat
justru yang membebani rakyat, harga yang mahal. Contoh ternak ikan, harga jualnya murah, harga pakannya mahal, dan membuat rakyat petani ikan pun menjerit, dan petani-petani lainnya. Harga jual murah, pupuk mahal, dan itu masih harus didistribusikan oleh para calo-calo dari dunia antah berantah sana. Sekali lagi, dunia kita, negeri kita tidak baik-baik saja untuk rakyat menengah ke bawah. Tetapi jangan kita berputus asa untuk tetap menegakkan apa yang kita yakini sebagai suatu kebaikan. Dan kalau rakyat memang sadar bahwa rakyat itu dimanfaatkan, ingat ketika pemilu, pada umumnya mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan menjadi kepala daerah maupun kepala pemerintahan di pusat, presiden dan wakilnya, tentu akan banyak memakan biaya, dan biaya itu untuk menyogok pemerintah, untuk menyogok rakyat agar memilih mereka. Dan pada umumnya rakyat kita, meskipun selama ini atau akhir-akhir ini kita merasa disakiti, merasa dicurangi dan lain sebagainya, tapi ketika pemilu, ketika kita disogok lagi oleh lembaran-lembaran rupiah, dan kita akan memilih mereka-mereka yang kita sudah sama-sama tahu korupsi dan tingkah lakunya yang bejat dan keputusan-keputusan yang tidak memihak kepada rakyat, tapi mereka tetap dipilih oleh rakyat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Rakyat kita pun sepertinya punya pikirannya yang sangat pendek, jangka pikirnya, memorinya sangat pendek. Hanya dengan uang beberapa lembar, meskipun orang itu cacat secara hukum, cacat secara moral sekalipun, tetap dipilih. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ingat, negeri kita tidak baik-baik saja, tetapi kita berusaha untuk jadi orang baik. Ketika ada nanti pencalonan, jangan kita pilih orang-orang yang kita sudah tahu bejatnya. Dan Pak Prabowo bersemangat, jangan hanya untuk para pejabat, jangan hanya untuk para orang-orang yang mendukung Anda di pemerintahan, di partai-partai koalisi saja, tapi lihat ke bawah. Anda siap timbul tenggelam bersama rakyat, Anda siap mati bersama rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan yang Anda gembar-gemborkan. Itu kami menunggu kesejahteraan itu. Lihat di pasar-pasar tradisional, mereka sudah merintih karena dagangan-dagangannya tidak ada yang membeli atau mengalami penurunan yang sangat drastis. Sekali lagi, jangan omon-omon saja, buktikan perbuatanmu, berpihaklah kepada rakyat, jangan berpihak kepada konglomerat, jangan berpihak kepada para koruptor. Jangan sibuk berbasa-basi tingkat atas sementara rakyat kelaparan. Nauzubillah. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe aja, gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.